Creng, ini adalah alur film hantu Indonesia yang berjudul Kafir, yang disutradarai oleh Ashar Kinoi Lubis. Diceritakan, sebuah keluarga yang hidup damai dan harmonis tiba-tiba mengalami kejadian tak terduga. Di suatu makan malam sang bapak tiba-tiba kesakitan serta mengeluarkan darah. Semua anggota keluarga panik dan kemudian sang ayah mengeluarkan beling dari dalam mulutnya. Sang ayah pun meninggal dunia. Sang ibu menyimpan beling yang dikeluarkan dari mulut sang suami. Sang ibu mengatakan kepada anaknya Sidina, bahwa orang yang meninggal belum lewat 40 hari, arwahnya akan tetap berada di sini. Sang ibu menyatakan bahwa sang suami masih berada di sekitar keluarga. Pak Salim datang, dan sang ibu menyuruh Pak Salim untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Sang kakak si Andi membawa pacarnya ke rumah. Abang sama siapa tuh, Bu? Dan dia memperkenalkan pacarnya ke ibunya yang bernama Hanum. Malam pun tiba. Sang ibu terjatuh di dapur, sang ibu langsung dibawa ke kamarnya. Tiba-tiba saja betis sang ibu lebam dan terasa sakit. Ibu mendengar suara di ruang keluarga, ibu memanggil anaknya tetapi tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba suara musik piano yang sering dimainkan sang suami berbunyi. Andi pun datang dan membawa ibunya ke kamar. Istirahat ya, Bu. Pak Salim! Ya, Bu. Pagi pun tiba, ibu menanyakan ke Pak Salim, karena langit-langit rumahnya menghitam, tanda ada kebocoran di atap, dan menyuruh Pak Salim untuk memperbaiki lagi atapnya yang bocor. Lagi serius menatap calon istri nih. Datang si Anum, pacarnya Andi, yang membawakan makanan. Mereka pun makan bareng. Teman-teman, kalau ada yang lapar silahkan makan dulu. Kalau yang sudah kenyang, ayo lanjut. Malam pun tiba, hujannya sangat lebat disertai petir. Sang ibu menyuruh Anum untuk menginap di rumahnya, karena di luar sedang hujan. Ibu bercerita kepada anaknya Sidina, bahwa saat suaminya sudah meninggal, ibunya merasa selalu ada kejadian aneh. Kejadian aneh gimana? Sepertinya Tiba-tiba lampunya mati, Sidina keluar untuk mencari bahan untuk penerangan. Sang ibu melihat bayangan hitam berjalan dan masuk ke atap rumahnya yang sedang bocor. Sang ibu langsung teriak. Paginya, atap langsung diperbaiki lagi oleh Pak Salim. Andi dan Anum sang pacar jalan-jalan sambil bercinta. Malam pun tiba, ibu, Andi, dan Dina makan malam. Tiba-tiba, sang ibu batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Semua panik, sang ibu mengeluarkan beling, yang persis seperti beling yang dimuntahkan oleh suaminya. Sang ibu langsung dilarikan ke rumah sakit, dokter berkata, sang ibu sehat, tidak ada gangguan di dalam tubuhnya. Dina memperlihatkan beling yang dimuntahkan oleh ibunya. Dokter berpendapat, bahwa bisa jadi sang ibu mau bunuh diri dengan memakan beling. Sesampai di rumah, sang ibu langsung tidur. Dina melihat beling yang dimuntahkan oleh sang bapak, yang masih disimpan oleh ibunya. Dan Dina memberitahu kakaknya si Andi. Dina tahu kalau ada sesuatu yang ganjal, tetapi sang kakak tidak percaya dengan hal-hal yang mistis. Dia hanya percaya sama dokter. Dina berkata mau percaya sampai kapan? sampai ibu mati. Pagi pun tiba, Andi dan Dina berangkat ke sekolah. Sang ibu bergegas pergi ke rumahnya Jarwo. Si Jarwo ini adalah seorang dukun di desa setempat. Sang ibu disuruh memecahkan telur. Telur itu berisi bercak hitam. Jarwo berpendapat bahwa sang ibu kena santet. Jarwo mengatakan ini harus cepat diambil, ini tidak boleh dianggap main-main. Sang ibu mengantar Jarwo ke rumahnya. Jarwo melakukan pembersihan rumah, dan Jarwo membaca mantra di dalam kamar sang ibu. Si Jarwo berhasil menangkap makhluk yang selama ini bersembunyi di atap kamar sang ibu, dan dimasukkan ke dalam botol kaca. Sang ibu merasa kesakitan. Jarwo berkata bahwa si penyakit ingin membunuh sang ibu. Datang si Anum pacarnya Andi.
Jarwo bergegas pergi melewati pintu belakang. Ibu merasa kaki yang kemarin lebam itu tiba-tiba sudah hilang. Ibu kembali lagi ke rumahnya si Jarwo, sambil membawa foto yang diduga si penyatet itu. Sang ibu menduga bahwa temannya adalah dalang dari semua ini dengan memberikan foto ke Jarwo. Jarwo tersenyum, ini menandakan bahwa di dalam foto itulah dalangnya. Si Jarwo langsung mau membalas si satet itu, tetapi Jarwo merasa kesulitan, sampai-sampai memuntahkan darah. Dan dia pun kalah sampai si Jarwo terbakar. Sang ibu lari ketakutan. Dina memanggil ibunya di rumah tetapi tidak ada jawaban. Dina melihat foto yang tersobek dan langsung menyimpannya. Sang ibu datang dengan ketakutan disertai ada noda darah di badannya. Malam pun tiba-tiba langit-langit kamar sang ibu menghitam kembali, pertanda tukang santet datang kembali. Dina pergi ke rumah dukun Jarwo yang rumahnya sudah hangus terbakar. Ia menemukan potongan foto yang sobekannya percis yang Dina lihat di rumahnya. Dina menggabungkan fotonya dan Dina mencari foto rumah yang mirip dengan di dalam foto tersebut. Dina menemukan rumah itu tetapi rumah tersebut sudah ditinggali seseorang yang berbeda. Dina dipanggil oleh seorang ibu. Ibu itu menceritakan 20 tahun yang lalu pemilik rumah itu diusir oleh penduduk kampung. Karena di masa lalu semua masalah pasti berhubungan dengan norma dan moral. Pemilik rumah itu adalah Naila, dan ibu itu menceritakan di mana keberadaan Naila tersebut, dan si Dina bergegas untuk mencari keberadaan orang yang berada di foto tersebut. Ketika dia terus mencari dan ia berhasil menemukan dan tahu siapa di balik foto tersebut, Dina kaget dan buru-buru memberitahukan kepada ibunya. Sesampai di rumah, ibu hilang entah kemana, dan Dina dikagetkan dengan seseorang yang berada di dalam rumahnya. Si Dina langsung pingsan. Malam pun tiba, Andi pulang ke rumah. Si Dina berbaring di kasur dan dirawat oleh Hanum pacarnya si Andi. Si Hanum menyarankan untuk tinggal di rumahnya sambil merawat Dina dan mencari ibunya yang menghilang. Andi pun setuju dengan saran yang diberikan oleh Hanum. Sesampai di rumah Hanum, Andi disambut baik oleh ibunya Hanum. Malam pun semakin larut Hanum dan ibunya tidur. Andi kesulitan tidur dan ia melihat catatannya si Dina, serta menemukan sebuah foto yang persis dengan foto yang ada di rumah pacarnya. Seketika Andi kaget, foto itu persis dengan ibunya si Hanum. Andi membangunkan Hanum dan mengajaknya untuk keluar dari rumah itu. Ibu Hanum pun bangun. Mau kemana malam-malam begini? Hanum ditampar oleh ibunya dan si Andi menanyakan mana ibuku. Andi pun dipukul dari belakang oleh Hanum. Mana ibuku, Lela? Lah ternyata biang kiroknya Hanum dan ibunya. Andi dan Dina pun disiksa, sang ibu dikubur hidup-hidup. Hanum itu ternyata adalah anak dari bapaknya si Andi dan Dina. Ibu Hanum balas dendam ke ibunya Andi dan Dina karena ia telah merebut suaminya alias bapak Andi dan Dina. Andi pun bangkit dan berhasil mengalahkan Hanum dan ibunya. Andi bergegas keluar dan menyelamatkan ibunya. Film pun tamat, jreng. Bagaimana filmnya, apakah bagus? Nantikan alur film horornya lagi ya, jreng.